Pemirsa, seorang wanita di Kebun Jeruk, Jakarta Barat membunuh suaminya sendiri dengan cara memotong alat vital korban. Pelaku cemburu setelah pergoki isi chat ponsel korban dengan wanita lain. Unit Reskrim Polsek Kebun Jeruk menggelar rekonstruksi kasus tewasnya seorang pria di tangan istrinya sendiri. Korban tewas akibat alat kelaminnya dipotong menggunakan pisau. Sebanyak 25 adegan diperagakan, di mana salah satunya pelaku sempat mengantarkan korban ke rumah sakit usai menganiaya korban. Namun naas, setelah 23 hari dirawat di RSCM Jakarta, korban meninggal dunia. Aksi nekat pelaku dilatar belakangi cemburu karena mengetahui isi chat korban dengan wanita lain. Kemudian dalam penanganan dokter selama 23 hari dalam proses klinika itu, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit UND. Untuk motif yang kami dapat yaitu bahwa si pelaku ini dia melihat isi chat yang dari korban, dia cemburu lihat ada isi chat dari korban. Sebelumnya, warga di sekitar rumah Pak Sutri menduga kematian korban karena penyakit paru dan ginjal. Pasalnya, pelaku dan korban sudah memiliki 3 anak dan tidak pernah terlibat cekcok. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal motor berbahan kayu yang diduga membawa bahan bakar minyak terbakar di tengah laut. Sementara kru kapal belum berhasil ditemukan oleh petugas. Kapal motor berbahan kayu terbakar di perairan Selat Riau. Petugas PLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerjunkan 3 unit kapal untuk memadamkan api. Setibanya di lokasi, petugas belum menemukan kru kapal meski telah dilakukan penyisiran. Dalam peristiwa itu, petugas hanya menemukan drum yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Api berhasil dipadamkan, namun kapal tidak bisa diselamatkan karena kapal kayu mungkin setelah ada kebakaran mungkin bocor, jadi akhirnya kapal tenggelam. Saat pemadaman kami bekerjasama dengan kapal TB Transudara dari Pertamina, dan hingga sampai saat ini kita belum mendapatkan keterangan tentang kru kapal dan nama kapal. Hingga saat ini, KPLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan masih melakukan pencarian terhadap kru kapal dan pemilik kapal motor yang terbakar. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kapal terbakar. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Bentrokan berdarah terjadi di lahan kebun kelapa sawit Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Bentrokan diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Puluhan warga yang berada di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Balai Jaya dan Kota Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, bentrok dengan pihak keamanan perusahaan PT Ujung Tanjung Sejahtera atau PT UTS. Bentrokan ini pecah diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Menurut polisi, 7 warga mengalami luka berat dan telah dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros yang berada di Ujung Batu. Hingga kini polisi dan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tengah mengupayakan mediasi antar masyarakat dengan perusahaan. Namun untuk saat ini, untuk yang korban luka dari masyarakat tinggal 5 orang, jadi tangannya di Rumah Sakit Aubros, Bagas Lembah, Bagan Batu, dan dibiayai oleh PT Ujung Tanjung bertanggung jawab. Kepada Pak Camat juga saya himbau agar 4 desa yang tadi terdapat wilayah perkebunan seluas 1.800 hektar ini direkrut masyarakatnya tempatan agar bisa bekerja di agrinas tersebut.
Karena suasana masih cukup memanas, pihak perusahaan untuk sementara waktu menghentikan kegiatan memanen buah sawit hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Rokan Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP di Bandar Lampung mengaku dikeluarkan dari sekolah karena profesi ibunya yang seorang pemulung. Usai viral, pihak sekolah membantah mengeluarkan sang anak pemulung tersebut. Di balik tumpukan sampah dan suara logam yang beradu, terselip kisah pilu seorang remaja bernama Gina Dwi Sartika, usia 16 tahun di Bandar Lampung. Rasa malu dan sakit hati membuat Gina memilih berhenti sekolah sejak duduk di kelas 8 SMP tahun 2024 lalu. Dari pengakuan, Gina tak sanggup lagi menahan ejekan dan hinaan teman-temannya di sekolah. Ia kerap dipanggil anak pemulung dan direndahkan karena ibunya bekerja memungut rongsokan. Bahkan ibu Gina mengatakan alasan sekolah mengeluarkan Gina karena takut sekolah ditinggalkan oleh siswa lain akibat keberadaan Gina. Ya, ibu maaf ya, bukan nggak mau nerima lagi sekolah sini, kita orang masih nerima. Cuma daripada nanti yang keluarnya banyak, ini Gina dikeluarin, katanya gitu. Daripada nanti ibu-ibu yang lainnya protes pada keluarin anak sekolah semua, jadi Gina dikeluarin apa sekolahnya. Namun pihak sekolah membantah mengeluarkan Gina dari sekolah. Menurut kepala sekolah, Gina tidak pernah dikeluarkan. Pihak sekolah bahkan mengaku sudah membujuk Gina agar tetap melanjutkan pendidikan. Untuk anak kita Gina ini tetap berada di sekolah, tetapi karena memang kehendak orang tuanya, dia ingin pindah, dia mama pada saat itu. Dengan beberapa teman juga kami sudah melarang, ternyata jatuhnya tidak sekolah lagi. Di tengah konflik antara Gina dan sekolah, Gina masih menyimpan harapan untuk kembali ke bangku sekolah. Ia bermimpi menjadi guru agar kelak bisa membantu anak-anak lain yang juga mengalami perundungan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. 5 pasien lansia dan puluhan lainnya harus dievakuasi anggota TNI menggunakan perahu karet dari dan menuju Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pasien dievakuasi lantaran banjir hingga 1 meter masih merendam permukiman dan melumpuhkan akses jalan. Belasan anggota Koramil Genuksari Semarang mengevakuasi sejumlah warga dan pasien di titik terparah banjir Pantura, tepatnya di depan RSI Sultan Agung Semarang. Satu persatu pasien yang meninggalkan rumah sakit ataupun yang akan menuju ke rumah sakit untuk berobat harus ditandu oleh anggota TNI karena ketinggian banjir yang masih cukup tinggi, yaitu 1 meter lebih. Seorang pasien lansia yang masih sakit juga harus dipindahkan dan harus menggunakan kursi roda untuk dibawa ke IGD RSI Sultan Agung. Sejumlah petugas medis RSI Sultan Agung juga dievakuasi menggunakan perahu karet dan truk taktis TNI untuk menerobos ketinggian banjir. Di sini terdapat banjir 7.711, yang mana kami sudah melapor ke Dandim akan berikan dapur lapangan sama posko kesehatan. Sementara itu, sebuah sekolah dasar terpaksa meliburkan siswanya karena banjir merendam seluruh ruang kelas dan kantor. Selain merendam sekolah, akses jalan menuju sekolah juga dikepung banjir sehingga menyulitkan murid yang akan ke sekolah. Pihak sekolah mengatakan banjir mulai masuk ke area sekolah sejak Selasa sore lalu dan merendam hingga hari ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, Doni Marendra, iNews melaporkan.